kita bertemu untuk buku kedua. Kali ini kita membahas mengenai berpikir dan berjiwa besar. Nah, tentu kita akan seperti biasa, saya akan namanya juga book sharing. Saya akan sharing melalui isi-isinya, fully isinya, yang memang saya highlight. Saya akan mulai dengan sesi pertama. Mengapa buku ini perlu? Mengapa perlu ada diskusi skala penuh tentang mukjizat berpikir besar? Izinkan saya memberi Anda sekedar latar belakang. Beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan suatu rapat penjualan yang sangat mengesankan. Direktur yang bertanggung jawab atas penjualan di perusahaan tersebut sangat bergairah. Ia ingin menyampaikan suatu hal penting. Di sampingnya adalah wiraniaga terkemuka di dalam organisasi tersebut. Orang yang sangat sederhana, yang meskipun begitu sudah menghasilkan sedikit kurang dari 500.000 lira. Pada tahun yang baru saja berakhir, pendapatan pada wiraniaga yang lain rata-rata sekitar 10.000 lira setahun. Sang direktur menantang rapat tersebut. Inilah yang ia katakan. Saya ingin kalian semua memperhatikan Harry baik-baik dan tanyakan kepada dia, terutama diri sendiri, apa yang Harry miliki dan tidak kalian punya. Harry mendapatkan 5 kali lebih banyak dari rata-rata. Tetapi apakah Harry 5 kali lebih cerdik dari kalian? Tidak. Tidak demikian menurut tes personalia kami. Saya sudah mengecek hasil tes memperlihatkan bahwa ia hanya berkemampuan rata-rata di departemen itu. Dan apakah Harry bekerja 5 kali lebih keras dibandingkan kalian semua? Tidak juga. Tidak demikian menurut laporan yang saya terima. Apakah Harry mempunyai wilayah yang lebih baik? Kembali jawabannya tidak. Laporannya rata-rata sama. Apakah Harry berpendidikan lebih tinggi? Kesehatannya lebih baik? Tidak. Harry kira-kira sama dengan rata-rata orang pada umumnya. Kecuali satu hal. Perbedaan di antara Harry dan kalian semua adalah Harry berpikir 5 kali lebih besar. Keberhasilan yang ditentukan bukan oleh besarnya otak seseorang, melainkan oleh besarnya cara berpikir seseorang. Semakin banyak orang yang saya ajak berbicara, semakin jelas saya menyelidiki apa sebenarnya yang ada di balik keberhasilan. Riwayat kasus demi riwayat kasus membuktikan bahwa besarnya rekening bank, besarnya rekening kebahagiaan pribadi seseorang, dan besarnya rekening kepuasan umum seseorang ditentukan oleh besarnya cara berpikir seseorang. Kita semua lebih dari yang kita sadari. Semua di sekeliling kita adalah lingkungan yang berusaha menarik Anda ke bawah, ke keadaan sedang-sedang saja. Anda diberitahu hampir setiap hari bahwa ada banyak peluang bagi pekerja, tetapi sedikit kesempatan untuk masuk ke tingkat atas. Prinsip dan konsep dasar yang menyokong mukjizat berpikir besar datang dari sumber-sumber utama, yaitu tokoh-tokoh yang berpikiran terbaik dan terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini. Manusia sesungguhnya adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya. Manusia yang agung adalah mereka yang mengetahui bahwa pikiran menguasai dunia. Pikiran adalah tempatnya sendiri, dan pikiran ini saja dapat membuat surga dari neraka atau neraka jadi surga. Tidak ada yang baik atau buruk, kecuali bahwa pikiran membuatnya demikian. Melalui keberhasilan prestasi dan kebahagiaan, membuktikan bahwa berpikir besar benar-benar mendatangkan mukjizat. Banyak orang di dalam usaha mereka untuk mengembangkan kehidupan yang berhasil lupa bahwa tersedia alat-alat untuk membantu mereka. Keinginan untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih besar dan intelijensia untuk memilih sarana atau alat yang membantu Anda mewujudkan keinginan tersebut. Berpikirlah besar, Anda akan hidup besar. Anda akan hidup besar di dalam kebahagiaan. Anda akan hidup besar dalam prestasi, besar dalam pendapatan, dan yang lain. Kita akan jumpa di sesi selanjutnya.